Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Mbak Kinkin dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok pertemuan 5, metode penelitian ilmu sosial dan ilmu komunikasi, mata kuliah metodologi penelitian komunikasi kualitatif. Yang terdiri dari saya sendiri, Adila Sestiani, Alexander Agustinus, Anggra Azhar, Mahmud Hidayat, dan juga Naufal Pramana. Boleh scroll sampai materi. Oke, bab 1 kita mau dalam buku Sosial Baby, penelitian geografi dan estetik. Selanjut scroll ke bawah. Oke, jadi bab boleh chapter kedua yaitu An Introduction to Inquiry. Dalam buku Practice of Social Research itu ada beberapa tujuan. Yang pertama ada penjelasan, kedua deskripsi, selanjutnya boleh scroll eksplorasi, dan yang ketiga itu ada eksplorasi. Boleh scroll terus sampai ke chapter 3. Oke, selanjutnya ada buku The Practice of Social Research. Ini adalah kerangka kerja atau rencana sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengatur langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Jadi ada beberapa konsep penting. Yang pertama itu ada tujuan penelitian, yang kedua ada jenis penelitian, boleh scroll. Prosedur pengumpulan data, yang keempat ada rencana sampel, kelima analisis data. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh langsung yang ke bab 2. Oke, di sini bab 2 adalah analisis kaitan masalah. Chapter pertama, the introduction. Pada bab pertama buku ini memperkenalkan fitur yang akan berjalan sepanjang buku. Boleh di-spell? Terus ada chapter 2, an introduction to inquiry. Kaitan di sini membahas tentang pendekatan pendidikan dalam penelitian sosial. Dalam konteks ini, masalah teliti di Yogyakarta menggunakan pendekatan penyelidikan yang tepat akan memungkinkan kita untuk memahami lebih dalam tentang fenomena ini, di mana kita mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi dan merumuskan strategi penyelesaian yang efektif. Boleh di scroll chapter 3. Di sini chapter 3 adalah the structuring of inquiry, kuantitatif and kualitatif. Kaitan dengan masalahnya adalah di mana di dalam buku Our Baby membahas perbedaan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian sosial. Dalam konteks masalah teliti di Yogyakarta, kita dapat melihat bagaimana kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi dan memahami dan mengkaji fenomena teliti. Di scroll lagi ke chapter 4. Selanjutnya the introduction. Jika dikaitkan dengan materi ini tentang 5 pendekatan dalam inquiry kualitatif, fenomena teliti di Jogja. Misalnya
pendekatan narasi dapat digunakan untuk memahami pengalaman individu yang mengalami keliti dan menceritakan narasi mereka secara mendalam. Dalam konteks ini keliti di Jogja dapat membantu dan menggali pemahaman yang lebih dalam tentang perasaan, tantangan, dan perjalanan individu yang terlibat dalam fenomena keliti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang data masalah, Pak. Oke, selanjutnya ini ada data masalah. Jadi kami mengambil studi kasus tentang kelitih di Yogyakarta. Jadi di sini terdapat dua jurnal ya. Jurnal yang pertama itu berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Kelitih. Jurnal ini membahas masalah penegakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan dan menekankan bahwa penjara bukanlah hukuman terbaik untuk anak-anak tersebut, melainkan restitusi. Lalu lanjut eh, di jurnal kedua ini ada dengan judul Pengendalian Kejahatan pada Subkebudayaan Geng Kelitih dalam Paradigma Kriminologi Budaya. Jurnal ini membahas bagaimana perubahan sosial dan budaya di suatu kota dapat mempengaruhi munculnya kelompok kekerasan seperti fenomena geng kelitih di kota Yogyakarta, Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa masalah geng kelitih ini membutuhkan pendekatan sosial dan budaya dalam pengendalian kejahatan yang melibatkan strategi penal, pendidikan, dan non-penal, pencegahan. Oke, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, mungkin boleh langsung ke kesimpulan. Ya, baik. Pada chapter pertama yaitu The Introduction, kesimpulannya dalam buku The Practice of Social Research karya Errol Baby, penelitian sosial diperkuat oleh penggunaan pendekatan ideografis dan nomotetik. Pendekatan ideografis berfokus pada kasus individu atau unik, sedangkan pendekatan nomotetik bertujuan untuk menemukan generalisasi hukum atau pola umum. Buku ini menekankan komplementaritas kedua pendekatan ini daripada persaingan antara keduanya. Boleh lanjut ke chapter kedua? Baik, di chapter kedua, dalam buku The Practice of Social Research, karya Earl Baby, terdapat beragam konsep dan metode yang dapat sangat relevan dalam memahami dan mengkaji masalah kelitih di Yogyakarta. Salah satu aspek yang dapat diaplikasikan adalah tinjauan literatur yang mendalam. Buku tersebut mungkin membahas pentingnya melakukan tinjauan literatur yang komprehensif dalam penelitian sosial. Dalam konteks masalah kelitih, tinjauan literatur akan memungkinkan Anda untuk menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Boleh langsung ke chapter ketiga. Boleh ke bawah lagi. Baik. Di chapter ketiga ini, bab ini juga dapat mencakup topik-topik seperti penilaian reliabilitas dan validitas dalam pengukuran, teknik agregasi data, tantangan interpretasi yang terkait dengan indeks dan skala, dan pertimbangan praktis untuk menggunakan tipologi dalam penelitian. Boleh lanjut ke chapter keempat? Oke. Kesimpulan dari kaitan antara cerita tentang seminar kualitatif dan fenomena keliti Yogyakarta adalah bahwa ada potensi untuk mengaplikasikan pendekatan kualitatif seperti etnografi dalam mempelajari fenomena budaya seperti keliti. Selanjutnya, chapter kelima. Boleh ke bawah lagi. Oke. Kak, mohon maaf ke atas sedikit. Oke.
Baik, pada di bab kelima ini kesimpulan dari materi di atas adalah bahwa dalam mempelajari fenomena keliti di Jogja, pendekatan komunitas interpretatif dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai perspektif teoritis seperti perspektif postmodern, teori feminis, teori kritis dan ras kritis atau CRT, teori queer dan teori disabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, boleh dilanjutkan ke saran. Baik, di chapter 1, di introduction, pertama, para peneliti di Jogja dapat memperkuat pemahaman mereka tentang keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik dan lingkungan di wilayah tersebut dengan mengadopsi pendekatan penelitian yang beragam. Yang kedua, peneliti perlu memperhatikan pentingnya persiapan proposal penelitian yang komprehensif. Yang terakhir, hasil penelitian diperoleh di Yogyakarta harus didorong untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan publik, politik organisasi, dan kegiatan masyarakat. Boleh ke chapter 2? Baik, di chapter 2 and Introduction to Inquiry, pertama buku ini membahas pentingnya mengadopsi pendekatan penyelidikan yang sistematis dan reflektif dalam memahami dan mengatasi masalah sosial. Selain itu, buku ini juga membahas tentang desain penelitian yang diterapkan dalam konteks penelitian sosial. Boleh lanjut ke chapter 3. Baik, di chapter 3 yaitu saran-sarannya pertama-tama analisis profil keliti, selanjutnya analisis dampak sosial dan lingkungan keliti juga perlu dilakukan. Oke, boleh lanjut ke chapter 4. Jadi di chapter 4 ada beberapa langkah yaitu rencanakan penelitian dengan baik, observasi partisipatif, wawancara informan, dokumentasi temuan. Boleh dilanjut? Analisis data dan lain-lain. Boleh langsung ke chapter 5. Di chapter 5 itu ada asumsi filsafat untuk memperkaya pemahaman tentang fenomena keliti di Jogja, pendekatan komunitas interpretatif dalam penelitian kualitatif dapat mengadopsi berbagai perspektif teoritis yang relevan, seperti postmodern, feminis, kritis dan ras kritis, teori queer, dan teori disabilitas. Oke, boleh lanjut ke akhir. Berikut ada daftar pustakanya. Mungkin sekian saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.